Saya hanya akan mem-wrap up saja sebenarnya dari apa yang sudah disaksikan oleh teman-teman di Peacemaker. Thank you so much for coming. Kesaksian, cerita hidup dan semua yang sudah diceritakan sebenarnya sudah tidak perlu lagi dikhotbahkan, tapi saya merasa perlu hanya untuk meneguhkan terakhir. Jadi begini teman-teman, kalau kalian belum pernah merasakan yang namanya kecemplung dalam air dan kalian nggak bisa berenang lalu gelagapan sambil tenggelam, lalu kemudian ada satu tangan yang menolong untuk mengangkat saudara untuk muncul ke permukaan dan menyelamatkan saudara, engkau nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya terjebak dalam sebuah kesendirian dan lu nggak bisa lakukan apa-apa. Saya umur 5 tahun, waktu TK, paman saya ajarin saya renang. Dia ajarin kakak-kakak saya, cara ngajarnya adalah langsung dilempar, dicemplungin ke kolam yang dalam, yang 2 meter lebih gitu, langsung dilempar. Nah 3 kakak saya berhasil, jadi waktu dilempar gelagapan tiba-tiba bisa berenang 3 kakak saya. Nah paman saya berpikir saya akan seperti itu. Jadi saya nggak ngerti apa-apa, saya ikut renang, ketawa-ketawa, tiba-tiba dia angkat saya dari belakang lalu dilempar ke dalam kolam. Dan saya bukannya bisa berenang, saya malah tenggelam masuk ke dalam gelagapan. Wah, dan itu membuat saya bertahun-tahun trauma. Jangankan saya nyelupin kepala ke air, saya mandi pakai shower, terus showernya nyiram ke kepala saya aja, saya berasa kayak nggak enak banget. Jadi di rumah ada shower, tapi saya mandinya kayak orang wudhu, gitu. Nggak pernah naruh kepala di shower, nggak pernah. Karena begitu naruh kepala di shower, kayak langsung nggak enak banget rasanya. Nah, puji Tuhan istri saya menolong, akhirnya saya bisa renang juga mulai bulan Juli kemarin, ya. Dimulai dari apa? Dimulai saya nyelupin kepala ke kolam dulu. Jadi 1 jam pertama saya latihan nyelupin kepala di kolam, berdamai dengan air. Tapi adalah begini, yang saya rasakan yang paling sangat saya tidak pernah lupa adalah ketika saya gelagapan itu ada tangan yang menolong saya keluar dari situ. Itu kayak udahlah kayak Mesias gitu, juru selamat gitu kan, datang menyelamatkan saya gitu kan. Nah kenapa saya cerita peristiwa ini? Begini, kalau lu belum pernah dalam kondisi lu gelagapan dan gak ada tangan yang menolong dan somehow lu bisa selamat sendiri, lu gak akan pernah mengerti rasanya seperti yang dirasakan oleh teman-teman Peacemaker tadi. Ada masanya dalam hidup kita itu hidupnya berantakan, hancur, kayaknya hopeless. Terus kemudian ada orang datengin kita dan bilang, masih ada harapan, lu jangan nyerah dulu. Yuk gua ajak ke komsel yuk gua ajak ke gereja yuk gua kenalin yuk sama satu pribadi namanya Yesus. Dan kemudian hidup lu berubah total. Kalau lu pernah ngalamin kayak gitu, lu akan ngerasain apa yang dialamin oleh teman-teman di Peacemaker ini kayak begini. Kayak rasanya kalau gua gak lakukan itu kepada orang yang gua jelas-jelas lihat di kolam dia lagi tenggelam, gua kok kayak orang gila banget ya. Gue dulu pernah kayak gitu dan ada orang yang tolongin dia keluar, tapi sekarang di depan mata gue ini orang lagi gelagapan tenggelam, tapi gue kayak tolong gak ya enaknya ya, pengen banget atau pengen biasa aja. Nah gue tolong gak ya, nangkep maksud saya gak? Nah boleh slide saya dikeluarkan. One, two, three. Wih keren ya. Ini teknologi di Abaloh Barat makin canggih loh. Ya, gitu bisa keluar ya. Kenapa sih hari-hari ini telling about Jesus become so hard? Susah sekali kalau mau ceritain tentang Yesus tuh hari-hari ini tuh jadi kayak, makanya 1 bulan ini nggak tahu teman-teman ngerasa nggak sih kita tema khotbah kita sebenarnya sih tentang misi. Nggak tahu kalian ngerasa nggak sih ini tema khotbah tentang misi gitu ya. Tapi kalau kita ngomong begini, hari ini kita mau ngomongin misi guys. Komsel kita ini ngapain? Ngomongin misi. Kita kayak langsung misi gitu. Kenapa? Ngomong tentang Yesus itu kenapa jadi susah sekali? Ada 2 hal yang penting sekali. Boleh keluarin cetek? Nah keren ya. Karena pertama, paradigma kita cerita tentang Yesus itu selalu kita berpikir begini. Kalau lu mau ceritain Yesus, itu lu mesti turun ke jalan, naik ke angkot, duduk di angkot, terus kemudian sebelah lu pencopet, tapi lu tanyain, Mas mau terima Yesus gak mas? Supaya hidup lu berhenti dari mencopet, lu akan berjumpa dengan kerajaan Allah, kemuliaan Allah akan mengubah hidup lu. Mau gak mas? Terus lu turun dicopet. Gitu kan? Kita berpikir misi itu kayak gitu. Kita pikir di kantor gitu kan, kita lagi kerja, terus teman di sebelah meja kita, terus kita tiba-tiba, gua digerakkan Tuhan untuk mendatangi kamu. Lalu, maukah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan? Supaya nanti di neraka kamu tidak dikuliti satu-satu. Terus ditetesin jeruk nipis. Dan itu daging muncul lagi, dikulitin lagi, tetesin lagi, kulitin lagi, tetesin lagi, kulitin lagi, tetesin lagi. Kok gak mau lu kayak begitu? Lu terima Yesus saja. Kita berpikir
Misi itu ceritain tentang Yesus itu selalu sesuatu yang harus hardcore dan literally seperti itu. Walaupun memang ada orang-orang yang seperti itu. Kita selalu berpikir gini, kalau cerita Yesus itu bicara misi, itu bicara apa? Pergi ke Lombok. Ya, wah, melayani teman-teman para jamaah di sana gitu kan ya. Pergi ke Papua ya, pergi ke negara-negara yang di peta aja belum tentu ada gitu kan. Ke Timur Tengah apa segala macam. Kita pikir misi itu kayak gitu. Nah, paradigma ini yang membuat kita selalu berpikir gini, nggak usah, itu dia aja, itu PKS gua aja, itu GA gua aja, itu penatua aja, ya nggak usah saya. Nah, makanya kenapa teman-teman Peacemaker dihadirkan di sini pada siang hari ini untuk membuka paradigma kita bahwa menceritakan tentang Yesus itu bukan bicara tentang harus turun ke jalan lalu bawa traktat atau bawa Alkitab atau kemudian menceritakan literally tentang Yesus. Boleh slide-nya dikeluarkan lagi? Wih, keren banget. Mission is about making God tangible. Tangible itu apa sih? Jadi bisa dipegang, jadi bisa dirasain, jadi ada ukurannya. Jadi orang itu bisa ada wujudnya. Oh, ini Tuhan itu kayak begini. Makanya teman-teman waktu dengerin kesaksian tadi ada satu kalimat yang bagus banget. Gini, orang itu jadi ngerti Yesus itu kayak apa gitu. Gara-gara lihat dia, gue jadi ngerti, oh dikasihi itu kayak begini, oh mengasihi itu kayak gini, oh ternyata diterima tuh kayak gini rasanya. Making God tangible, that is mission. Ini tugas kita semua, ini bukan tugas siapapun, ini tugas semua orang yang pernah berjumpa dengan kasih Tuhan adalah begini. Membuat dunia itu bisa lihat, jadi kalau lu mulai ngomong begini, Tuhan itu baik, oh gue belum pernah ketemu Tuhan. Tuhan yang baik itu kayak apa sih? Kasih lihat dong. Gimana cara kasih lihatnya? Lewat hidup lu. Nah, makanya boleh slide-nya dikeluarkan lagi. Wih, keren. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi gini, saya ingat banget om saya dulu pernah diinjili sama kakak saya. Kakak saya waktu itu masih SMP, bertobat, on fire. Lalu dia datengin om saya, dia bilang begini, Om terima Yesus om. Kalau enggak om masuk neraka. Om terima Yesus ya. Terus om saya bilang begini, kalau Yesus muncul di depan saya sekarang, jenggreng, saya mau deh terima Yesus. Wah, kakak saya stres. Ya, gimana cara munculin Yesus? Dunia ini tidak ada yang pernah melihat Allah gitu. Memang ada beberapa orang yang didatengin Tuhan Yesus dalam mimpi, ya kan? Akulah Yesus dan sebagainya, bla bla bla. Tapi saya tanya, yuk kita survei di antara teman-teman yang pernah didatengin Tuhan Yesus dalam mimpi atau dalam keadaan kita lagi bertahta di pagi hari. Gini terus tiba-tiba Yesus muncul, wah dress keluar semua gitu kan. Yang model-model kayak gitu deh, Yesus pernah muncul di mimpi atau penampakan yang kayak gitu-gitu, boleh dengan confident angkat tangan. Terus lu orang ketemu Yesusnya pakai apa? Caranya gimana lu ketemu Yesus? 80% orang berjumpa dengan Tuhan lewat siapa? Lewat orang lain. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi kalau pengen orang lain lihat Tuhan, itu caranya gimana? Lihat kasih aja. Karena 1 Yohanes 4 mengatakan Allah adalah kasih. Kasih bersumber dari Allah. Jadi begini loh, bukan cuman kasih itu sumbernya dari Allah, tapi Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi orang kalau tinggal di dalam Tuhan, dia tidak mungkin tidak mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau pengen orang lain lihat Tuhan, gimana caranya perkenalkan Tuhan? Gampang. Mengasihi aja, start with love. Makanya teman-teman Peacemaker caranya gimana? Mereka kan gak datang bawa bola basket gitu kan, alat-alat olahraga, terus kemudian bilang gini, Yesus di tengah-tengah kita, gitu kan, langsung mereka dirajam. Wow, walaupun atributnya udah basket, dance apa, tapi Yesus di tengah kita. Nggak bisa. Cara mereka gimana? Start with love, mengasihi aja. Mulai datang, bangun hubungan, mengasihi. Dan kebetulan yang dikasih, tadi saya sempat ngobrol di hospitality, ada banyak yang belum terungkap tadi sebenarnya, sayang sekali ya. Jadi waktu ngobrol dengan mereka, menarik karena orang yang ditargetkan oleh Peacemaker. Jadi saya nanya, apa sih tadi alasan bikin list tempat-tempat itu kan? Kampung Ambon, di mana itu background indikatornya apa? Nentuin. Kok nggak di Abaloh Barat aja? Kenapa di Kampung Ambon gitu yang didatengin gitu kan? Mereka bilang begini, oh kami mencari tempat-tempat yang tidak terjangkau.
tempat-tempat yang orang lain nggak pernah datengin, orang takut datang ke situ, pemerintah bahkan juga kayaknya nggak mau datang ke situ, yayasan-yayasan lain belum bisa datang ke situ. Ini tempat benar-benar nggak ada orang yang mau datang ke situ. It means apa? Ini tempat yang tidak pernah dikasihi oleh siapapun. Lalu mereka datang, mereka nggak bawa apa-apa, mereka cuma datang apa? Bawa kasih, itu doang. Ketika mereka mulai mengasihi, orang mulai lihat, ih ini kok beda ya, kok gue belum pernah ketemu orang yang kayak begini ya. Maka akan muncul pertanyaan, kak, kenapa sih kak, lu kok mau datang ke sini kak? Kita kan kumuh kak, kita kan nyolot kak, ya, kita kan kayak gini, kita kayak gini. Kenapa sih kak, lu mau datang ke tempat kita? Jawabannya sederhana, karena gue sayang sama lu. Dan kalau itu ditanya lagi, kok lu bisa sayang sama kita kak? Karena Kristus lebih sayang dulu kepada aku. Lu ngerti nggak urutannya? Jadi buat gue gini, sorry kalau kalimat gue ini mungkin agak nggak enak di telinga lu. Buat gue gini. Kalau lu sudah berjumpa dengan kasih Tuhan, tapi lu tidak bisa mengasihi orang lain, perlu dipertanyakan yang lu jumpa itu kasih Tuhan atau cuman informasi tentang kasih Tuhan. Karena informasi tentang kasih Tuhan kita bisa baca setiap saat di Bible. Itu informasi tentang kasih Tuhan. Kalau lu udah pernah berjumpa dengan kasih Tuhan, kasih itu akan merasuki lu. Ini bahasanya kok ngeri ya, merasuki ya. Kasih itu tinggal di dalam diri lu. Dan dia akan terus bilang begini, ayo sebar lagi, itu kasih Tuhan. Jadi kalau ada yang bikin pengajaran kayak begini bilang, oh kasih Tuhan itu gini, waktu lu terima, lu tinggal duduk tenang dan menyaksikan Yesus mengerjakan semuanya, lu tinggal ongkang-ongkang kaki. Itu bukan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu progresif. Kasih Tuhan itu empowering. Waktu dia masuk ke dalam diri lu, dia akan mengempower dan membuat lu tuh gak bisa diem. Nah ini yang bedanya tadi, kasihan dan belas kasihan. Kalau kasihan, lu akan menolong. Tapi kalau belas kasihan, lu akan mengentaskan. Lu akan menuntaskan. Bedanya apa kak menolong dengan menuntaskan? Gini, kalau ada orang kelelep, lu kasihan, aduh kasihan gitu ya. Aduh cakep banget tapi kelelep ya. Aduh kasihan, gua tolong lu tolong. Dia keluar dari situ. Selesai, itu kasihan, lu nolong, selesai. Next time dia jalannya ngaco lagi, nyemplung lagi, biur, masih tenggelam lagi dia. Tapi kalau belas kasihan tuh gini, aduh ini orang kasihan banget, tapi ada belas kasihan tiba-tiba muncul, aku tolong dia. Terus kemudian lu ngomong sama orang ini, mau gak bro, mulai hari ini gua ajarin lu renang. Supaya setiap kali lu nyemplung lagi, lu gak akan kelelep lagi, lu akan berenang. Dan lu mulai invest waktu, lu mulai invest hidup lu ajarin dia berenang. Sampai tuntas, nah itu belas kasihan. Makanya Yesus tidak kasihan sama kita, dia belas kasihan sama kita. Buktinya apa? Dia tuntaskan di atas kayu salib. Jadi dia gak, aduh kasihan manusia berdosa, aduh nanti masuk neraka, aduh ya kulitin jeruk nipis, aduh gak tega deh, aduh gua tolong deh. Enggak. Dia tuntaskan, makanya gini loh, aduh saya gak ngerti ngomongnya gimana ya teman-teman ya. Bohong deh orang Kristen yang ngaku ketemu Tuhan, aku berjumpa dengan kasih Tuhan. Tapi lu berjumpa dengan jiwa-jiwa yang lagi butuh kasih Tuhan, lu kayak dingin, tenang, cuek, gak ada rasa apa-apa gitu kan. Kayak lu biasa-biasa aja. Lu belum berjumpa dengan kasih Tuhan bro. Kalau lu berjumpa dengan kasih Tuhan dan kasih itu masuk, lu akan kayak, gue mesti ngapain ini, lihat generasi kayak gini, gila teman kantor gue kayak gini semua. Gue mesti ngapain ini, kampus gue, aduh kok kayak begini banget, gue mesti ngapain. Itu yang membuat saya dan Veve umur udah sampai segini, walaupun tetap kelihatan wajah awet muda dan ganteng. Ada yang nanya kemarin, kak kok masih mau sih kak pelayanan anak muda, spend waktu konseling, ngobrol-ngobrol. Terus konselingnya kadang konseling yang aneh-aneh lagi. Maksudnya aneh-aneh itu pertanyaan, saya pernah ingat banget satu hari anak SMA datengin saya. Kak bisa minta waktu kak? Oke, mau ngapain? Saya mau curhat kak, berat sekali masalahnya. Saya pikir ini berat nih. Kayaknya habis hamilin anak orang atau drugs, pengen bunuh diri. Saya udah excited mempersiapkan urapan Tuhan gitu kan. Oke Tuhan pakai saya gitu kan ya. Terus begitu udah mulai duduk gitu kan dia mulai curhat. Kak saya kok malas belajar ya kak ya. To be honest. Pertanyaan pertama saya gini, PKS kamu siapa? Maksud gue gini, gue lempar ke PKS-nya aja gitu. Tapi kemudian waktu terus saya tuh gini loh.
Dalam hati saya gini, gila. Ini anak malas belajar aja bingung mau cerita sama siapa. Sampai dia mengatur waktu untuk cerita sama gua. Berarti dia gak punya siapa-siapa kan untuk diceritain, ngerti gak? Dan kemudian saya waktu itu sempat curhat sama istri saya. Gila ya, ternyata dia tanya cuman, saya kok malas belajar ya kak. Terus kemudian pertanyaan kedua dia gini, kak kok teman-teman gak suka ya sama saya ya? Salah saya apa kak? Gak tahu gua, salah lu apa? Ngerti gak? Jadi kayak, aduh daripada kayak gini mending gua lakukan aktivitas yang lebih menguntungkan bagi saya. Nangkep teman-teman? Tapi waktu saya cerita ini, Veve istri saya ngomong begini, buat lu gak penting, males belajar ini. Tapi buat dia itu penting banget. Oh iya juga ya. Kadang kita pikir itu gitu loh. Nah makanya gini, teman-teman. Kalau kasih Tuhan itu menjamah hidupmu, engkau tidak akan tahan. Kenapa? Karena hati Tuhan akan terus ditaruh di dalam hatimu. Ini yang membuat saya hari ini kalau lihat generasi muda, kayak orang kebakaran jenggot. Kayak orang itu kayak gue duduk, tapi kursi gue itu dikasih tungku perapian gitu. Jadi gue kayak, aduh kayak, ini mesti ngelakuin apa nih? Ini mesti lakuin apa nih? Ini mesti lakuin apa? Gue bilang begini, kalau kita semua PKS model kayak begini, Tuji mah kurang tempat segini. Kalau lu tiap kali datang komsel lu lihat Tuhan, ayo dong ini apa yang terjadi nih? Kok kayak begini? Kenapa? Bukan karena lu gak puas apa-apa, tapi karena kasih Tuhan itu minta untuk segera disebarkan. Nah itu boleh slide-nya dikeluarkan lagi? Is it hard to love? Ternyata susahkah mengasihi? Nah apa yang membuat kita sulit untuk mengasihi? Boleh teman-teman lem keluarkan panggung Wisman? Ya, sayang sekali Wisman sedang diculik. Jadi sampai hari ini dia belum muncul lagi Wismannya. Apa yang membuat orang itu sulit untuk mengasihi? Yang pertama saya udah cerita tadi. Kalau orang tidak bisa mengasihi karena dia tidak pernah connect sama sumber kasih. Simple aja. Waktu lu connect sama Tuhan, maka lu akan punya kemampuan untuk mengasihi. Bahkan itu bukan dibuat-buat. Lu akan dengan begitu saja bisa mengasihi orang lain. Nah yang kedua ini yang membuat orang jadi sulit mengasihi. Nanti waktu saya naik ke atas jangan diputerin lagu Wisman ya. Oke. Yes, cukup. Boleh dong tepuk tangan buat dua pria maco ganteng ini. Sekalian deh jadi peraga deh di depan deh. Ya. Tapi sebelumnya ambil 2 botol aqua dulu terus naik lagi ya. Iya ya. Yes. 2 orang cukup ya. KB saya. Oke, yang satu di sini, yang satu di sini. Masing-masing pegang 1 botol. Gini, apa yang membuat kita itu gak mau mengasihi orang lain adalah gini. Karena kita pikir waktu kita mengasihi orang lain, sesuatu dari diri kita itu keluar dan kita merasa rugi. Oh ngapain perhatiin orang, gua aja gak ada yang perhatiin. Ngapain traktir orang, gua aja gak ada yang traktir. Ya, ngapain anterin orang, gua aja gak ada yang nganterin. Gitu kan, udah mulai desperate nadanya. Ngapain WhatsApp, gimana keadaanmu, gila gua aja gak ada yang WhatsAppin kayak gitu, ngapain gua? Karena kita tuh selalu berpikir begini loh, hidup yang bahagia, hidup yang menyenangkan, hidup yang terbaik adalah hidup yang begini, ini wilayah hidup saya, ini milik saya, terus saya harus mendapatkan sesuatu dari orang lain, saya ambil perhatian orang ya, saya ambil ya dari hidup orang lain, saya kumpulin sebanyak-banyaknya, saya seneng, saya bahagia, saya pikir itulah hidup. Dan kalau teman-teman lihat, dunia lagi ngajarin caranya kayak gitu. Ambil dari hidup orang lain, tuntut dari orang lain, minta dari orang lain, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Makanya nih gue kasih tahu, kalau lu pikir sukses itu artinya lu bisa ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, lu salah besar. In the end, lu bisa kumpulin duit segudang paman kober, lu renang di atas koin-koin itu, dan lu sambil menyatakan diri begini, kok gue belum bahagia ya? Memang duit saya belum kayak paman kober, tapi saya pernah menghadapi hidup yang model kayak gitu. Saya pikir gini, waktu saya kumpulin lagi dari orang, kumpulin lagi. Ini kan cuma contoh ya, ini bukan PHP loh ya. Gak apa-apa lah ya, iman tetap harus dinyatakan. Ambil lagi, kumpulin lagi, saya pikir saya akan bahagia. Salah. Yang benar adalah, nih kalau lu bilang begini, gua gak percaya, yang khotbah mah ngomong doang. Lu praktekin deh nanti.
Gua challenge lu jangan cuman bisa beraninya ngomong, nggak percaya gua, lu ngomong apaan? Lu praktekin dulu baru lu ngomong. Nah itu fair. Praktekkan gini, coba mulai keluar dari hidup lu, daerah nyaman lu keluar, terus lu mulai bagi apa yang lu punya buat orang. Lu mulai bagi, terutama orang yang gak punya barang atau sesuatu yang lu gak miliki. Lu jelas-jelas yang, terutama yang orang itu tidak miliki. Ya. Tapi gua miliki. Ya, itulah gunanya penolong. Yang jomblo jangan gitu dong wajahnya. Ada gilirannya, tenang aja, ya kan. Dia lagi kehausan, dia gak punya minum, gua punya minum. Gue kasih. Nah, nanti waktu lu lakukan seperti ini, lu akan lihat yang dibilang oleh teman-teman tadi. Kok gue merasa untung ya? Padahal gue ngasih, gue keluar. Kok gue merasa untung? Kok gue malah lebih happy ya? Aneh banget. Kalau ditanya hukumnya apakah, itu gak pernah diajarin waktu gue sekolah IPA. Emang gak ada. Dan rumus ini tidak pernah diajarkan di dunia, jarang. Tapi Yesus ngajarinya gitu. Nah waktu lu ngasih buat seseorang, waktu lu mengasihi, lu sebenarnya gak lagi kehilangan. Lu justru sebenarnya lagi menerima sesuatu. Nah ini aneh kan, lu sedang memberikan tapi lu akan menerima sesuatu yang bikin kayak lu gini. Ih makin banyak lagi, kasih lagi, ih makin banyak lagi, kasih lagi, ih makin banyak lagi. Oke, thank you. Terima kasih. Makanya buat saya gini loh, pulang dari sini refleksi gini teman-teman. Kita ini hidup kadang-kadang udah banyak banget ngumpulin ini itu, tapi seberapa banyak yang pernah kau bagikan buat orang lain. Mengasihi itu simple kok, nggak harus lu pergi ke Lombok lah. Kemarin saya tanya Kak Silvi, Kak yang bisa berangkat ke Lombok orangnya speknya seperti apa? Oh yang bisa nyetir, yang bisa bantu ini. Kalau nggak bisa gimana Kak? Mending nggak usah berangkat, nanti menemui mobil. Ya bensin di sana udah mahal banget, lu berangkat, lu nyita seatnya jadi makin mahal gitu kan. Nggak harus lu berangkat ke Lombok, tapi hey, di sebelah kiri kanan lu, di sebelah kamar kos lu kiri kanan lu, mungkin ada orang yang setiap malam sendirian, gak punya teman curhat. Dan mungkin lu cuma tinggal perlu ketok pintu aja, guys, gua habis beli martabak nih kebanyakan nih, kayaknya gua pengen kasih lu aja. Gitu aja. Jangan kaget loh, dia terima martabak itu dengan berlinang air mata. Selama ini gak ada yang ngasih gua martabak. Lu mungkin ketawa, hey tapi yang model kayak gini, it happens. Gitu. Lu gak tahu temen di kantor lu liatin deh temen di kantor lu yang paling dikucilkan, yang paling dianggap bego, yang paling dianggap kayaknya itu payah, yang duduknya selalu sendirian, tiap kali makan siang sendirian, lu dateng aja makan siang bareng sama dia. Kan gua gak minta lu ngomong tentang Yesus, enggak, gua cuma minta lu mengasihi aja. Itu datang aja makan bareng. Kalau dia nanya, kok tumben lu mau makan bareng sama gua juga bingung gitu. Nah gini, enggak apa-apa, gue lagi pengen makan aja sama lu. Jangan kaget kalau dia nanti mulai cerita, gak pernah lo ada lo yang selama ini gini. Dan lu menatap mata dia dalam-dalam dan bilang, ada pribadi yang mengasihi engkau. Misi kan gak sesulit itu, gampang banget. Cuman sekedar makan bareng, ketok pintu, say hi, WhatsApp nanya, komentar di IG. Tapi itu pun kita gak lakuin, come on. Orang Kristen macam apa kita ini? Kalau kata Kevin tadi, macam apa tadi? Kayak mana kau? Gitu kan. Terakhir, slide berikutnya. Oh ini mundur slide-nya. Ya. Nah, apa yang membuat kita ini sulit cerita tentang Yesus? We don't have the conviction. Kenapa? Kita bahkan nggak percaya bahwa Yesus itu berkuasa, makanya mau ceritain kayak ragu-ragu. Nih, singkat aja. Siapa yang doyan mie di sini? Boleh angkat tangan yang penggemar mie? Ini wajahnya udah mie mania banget nih. Menurut lu, mie paling enak yang lu pernah makan itu mie siapa? Mie rendang. Mie rendang, bukan Indomie rendang. Indomie rendang. Kohon, alok, aloy, asyapa sama Indomie rendang kalah? Iya. Iya. Betapa bangganya saya menjadi orang Indonesia. Indomie rendang. Dia begitu suka Indomie rendang. Kalau suatu hari ada orang yang datang, nama lu siapa sorry? Maison. Maison. Deket lagi net. Maisonet.
Abaloh banget. Gila, lu akan jadi pemimpin di tempat ini bro. Lu akan jadi pemimpin di tempat ini. Siapa itu? Maison. Di mana tempatnya? Abaloh Maisonet. Yes. Dia kan demen banget mie. Dan mie terenak menurut dia adalah Indomie goreng, rendang gitu kan. One day kalau ada orang datang ke dalam hidup Maison, terus iseng-iseng dia nanya, bro, gue pengen makan mie nih. Lu tahu gak sih mie yang paling enak itu apa? Masa lu jawab yang lain? Pasti lu jawabnya Indomie goreng rendang. Kenapa? Gue udah ngerasain Indomie goreng rendang itu enak banget men. Gak ada yang bisa ngalahin. You have the conviction of Indomie rendang. Jadi waktu orang menyinggung soal mie, Indomie, rendang, lu kayak langsung, gue tahu yang paling enak gue tahu. Nih, saya cerita pengalaman. Waktu saya pergi ke Jepang, satu daerah namanya Kobe. One day kalau lu pergi ke Kobe, lu nabung duit yang banyak, sempatkan makan Kobe beef, Wagyu Kobe beef. Memang harganya mahal, tapi lu nabung aja, makanya jangan ugal-ugalan, gitu kan. Gila, lu makan itu ya, itu kayak yang di komik-komik gitu loh ya. Lu taruh dagingnya, daging akan meleleh, kemudian dia akan mencair. Gila, undescribable, enak banget itu Kobe beef, gila. Ya, udah kayak campur gabungan puding, daging dan permen karet, enggak ya. Gitu. Jadi kalau next time ada orang cerita soal makanan nih, kita lagi ngobrol, ada orang cerita soal makanan. Makanan gini. Gua habis dari Jepang. Lu ke Kobe nggak? Saya langsung gitu. Lu ke Kobe nggak? Ke Kobe sih. Lu makan nggak Kobe beef? Enggak. Aduh, lu harus makan. Kenapa gua reaksinya kayak gitu? I have the conviction with Kobe beef. Nangkep nggak? Kalau lu pernah berjumpa Yesus yang begitu ajaib, mengagumkan, melakukan perkara yang lu sangat amazed. Terus one day ada orang di sebelah lu yang bilang, aduh hidup gua lagi gak oke nih. Gua lagi hancur banget. Lu udah pernah nyoba Yesus belum? Siapa itu Yesus? Belum. Aduh, lu mesti nyoba dulu. Nangkep gak maksud saya? Nangkep gak? Kenapa kita gak kayak gitu? You don't have the conviction. Lu ragu-ragu, dalam hati lu bilang gini, kalau gua cerita Yesus sanggup gak ya benerin hidup dia ya? Gila, dia udah hancur banget nih, padahal kita dulu lebih hancur. Ngerti gak sih? Paradoks dan ironi yang terjadi di dalam hidup kita ini. Kita lihat, ini orang jelas butuh Yesus, tapi kita gak yakin bahwa Yesus itu jawaban yang terbaik buat dia, makanya we don't have the conviction, kita gak mau ngomong, kita diem-diem aja. Itu sama kayak lu habis makan Indomie goreng, tapi lu bilang begini, gak enak, terus orang bilang begini, lu rekomen apa di sini? Yang lain aja deh, yang lain aja. Indomie goreng, jangan. You don't have the conviction. Jadi gini loh, logik aja. Kalau lu pernah berjumpa dengan kasih itu menggerakkan lu mengasihi orang lain. Kalau lu berjumpa dengan kasih, lu jadi gak tahan untuk ceritain, ada lu yang namanya kasih. Suatu hari ada satu pasangan datang konseling dengan kami, agamanya lain. Konseling cerita, lalu saya keluarkan semua ilmu psikologi saya. Psikologi, EQ, wah saya keluarin sampai titik tertentu, dead end, jalan buntu. Dia bilang, gak bisa gini. Lalu kalimat terakhir saya bilang begini, kayaknya lu perlu coba berdoa deh pada Tuhan. Itu kalimat yang kayaknya lu gak akan pernah jumpai kalau lu konseling secara profesional gitu, lu disuruh berdoa. Ya elah terakhirnya gue suruh doa men. Gue pikir gue akan dikasih terapi apa, tes apa. Saya bilang terakhirnya kayaknya lu perlu berdoa pada Tuhan. Lu kok gitu Pak, kenapa? Karena case kayak lu, kayaknya cuma Tuhan yang bisa beresin. Kenapa saya bisa muncul kalimat kayak gitu? I have the conviction bahwa Tuhan memang jawaban buat orang ini. Loh dia agamanya beda sama saya. Ya gak apa-apa, biarin aja. Biar dia doa pada Tuhannya dia. Kalau Tuhannya dia gak ada kan nanti Tuhan yang ada yang muncul. Lu nangkep gak maksud gue? Dia doa pada Tuhan yang gak ada nih. Yang ada lah yang muncul. Masa yang gak ada tiba-tiba memunculkan diri gitu. Gitu kan gak mungkin. Gitu. Kenapa saya bisa muncul gitu? I have the conviction. Jadi tanya sama dirimu sendiri lah guys. Gitu. Saya pikir pemimpin gak perlu lagi kita bilang begini. Kita mau penjangkauan. Kita mau misi, ayo, ajak. Nggak usah, kalau lu berjumpa dengan Tuhan, lu ajak orang lah. Orang lu pernah ke Disneyland aja lu ajak orang habis itu.
Di Disneyland bagus loh, ayo kita ajak orang. Masa lu mencicipi kerajaan surga lu gak pengen ngajak orang? Kan gak mungkin. Itu, udahlah nanti gue marah-marah terus. Udah, masih ada lagi gak slide saya? Oke, terus. Terakhir. Love will knock and open the door. Kasih itu jalan masuk. Ketuk pintu, orang bukain pintu. Tapi faith, conviction will rip the soul. Gitu. Waktu lu gak punya love dan you don't have faith, ngapain kita hidup di dunia ini? Udah selesai aja. Cepat panggil aku Bapak, selesai aja. Tapi kalau lu pernah berjumpa dengan kasih itu mengerjakan iman di dalam diri lu. Lu gak akan tenang. Lu lihat bangku kosong di kiri kananmu, ini harusnya bisa diisi teman kos gua nih. Si itu yang aneh banget itu kalau main Mobile Legends bisa sampai banting-banting handphone itu tuh. Itu. Mungkin kursi di depan kita atau di belakang kita yang kosong itu lu bisa pikir gini, mungkin itu teman kantor gua yang akan duduk di situ. Mungkin itu adik gua, mungkin itu sepupu gua. Mungkin itu bahkan tetangga gua yang gua juga belum kenal sih, udah 5 tahun sama dia. That is mission, so simple, making God tangible.